Jadi video ini benar-benar khusus buat pemula yang belum pernah atau pengen tahu Excel dari dasarnya. Ini video yang cocok buat kalian. Kita langsung mulai aja, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel kami untuk support channel kami bisa bertumbuh terus. Yang pertama adalah, jadi ini panduan ya, panduan dasar Excel untuk pemula. Yang pertama adalah saya mau kasih 4 istilah dasar. Karena dengan tahu 4 istilah dasar ini kayak lebih gampang gitu loh buat belajar. Basic banget ya. Contoh, ketika kursor saya di area sini yang warna hijau J5, maka di Excel tuh ada 4 istilah. Satu adalah namanya row. Row itu adalah baris. Jadi contoh, ini satu, baris dua, row tiga, row empat, row lima. Itu row. Kalau ke bawah, kontrol tanda panah bawah, itu 1.048.000. Ya itulah, 1.485.048.576. Banyak banget ya. Kalau ke kanan nggak tahu tuh, sampai X, berarti dua, banyak banget lah gitu ya. Itu row, baris. Oke. Selanjutnya kolom. Kolom itu adalah yang huruf ini, A, B, C, D. Jadi kalau ketika saya lagi ngajar, saya sering bilang, oke, kolom mana yang harus diblok? Nah, kolom E, D, kolom E, gitu ya. Jadi yang ke bawah itu kolom, yang menyamping sepanjang ini baris. Oke. Nah, pertemuan antara row dan kolom itu disebut sel. Contoh, saya ini lagi di sel J5. Sorry, ya, J5. Karena saya ada di baris kelima dan di row, sorry ya, baris kelima dan di kolom J, maka saya berada di J5. Inilah disebut sel. Jadi kalau lagi ngajar, suka bilang kayak, oke, di blok sel J7-nya, berarti cari J, lalu baris 7. Nah, itu J7. Yang terakhir adalah kumpulan beberapa sel, itu disebut range. Contoh, ini kalau di blok, itu tuh kumpulan beberapa sel. Contoh, sum range ini. Set. Nah, kelihatan tuh B5 sampai B8 itu range. Berarti B5, B6, B7, B8. Ini kan cuma satu kolom. Bisa loh dua, ini satu baris, bisa juga kayak kotak gini. B5 sampai C8. Jadi B5 C5, B6 C5, C6, B7 C7, B8 C8 itu semua keblok ada 8 sel. Jadi kumpulan beberapa sel itu kita sebut range. Oke ya. Sekarang saya kasih basicnya dulu. Excel tuh kan enak banget buat ngolah data. Jadi sebenarnya Excel tuh mungkin bedanya dibanding Word sama presentasi, dalam mereka lakukan perhitungannya gampang. Perhitungan basic tuh bisa, misal ada angka 10, 1000, 100 sama 10. Bisa dilakukan pertambahan sama dengan. Jadi kalau mau melakukan operasi, itu harus pakai sama dengan dulu di depannya. Sama dengan, diklik selnya, lalu ditambah dengan 10. Jadi teman-teman udah melakukan pertambahan. Oke, bisa juga, let's say, saya kasih warna dulu. Bisa juga 100 dikurang 10, 100 dibagi 10. Dan juga, jadi kalau bagi pakai tanda miring tadi ya, garis miring. Kalau perkalian, 100 dikali 10. Nah, jadi ini ada pertambahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Jadi operasi matematika tuh dia bisa. Sisanya ya pakai rumus sih. Gitu ya. Nanti kita akan belajar rumusnya. Nah, selanjutnya di Excel itu ada namanya menggunakan namanya formula. Formula itu banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa belajar pelan-pelan. Jadi cari aja formula ini, formula ini. Di YouTube ini juga lumayan lengkap kok dan bakal akan terus terupdate. Contoh, saya tuh cuma pengen kasih konsep bahwa formula itu strukturnya nggak usah dihafal. Dan cara munculin formulanya gimana? Contoh, ada formula namanya XLOOKUP atau VLOOKUP deh. Teman-teman sering kan dengar VLOOKUP. VLOOKUP, jadi kita keluarin tuh V. Jadi harus pakai sama dengan terus V, keluar tuh menu-menunya. Kita pakai VLOOKUP, buka kurung. Nah, di sini teman-teman bisa lihat definisinya. Buka kurung, di sini tuh udah kayak eh,
apa ya namanya kayak struktur yang diwajibkan. Tolong dong cari lookup value, tolong keluarin lookup value. Jadi misal kita lakukan lookup value, koma, table array, contoh. Tapi ini kan kita nggak bahas formula VLOOKUP-nya. Misal saya blok, ketika saya sudah lakukan prosesnya, ketika saya sudah lakukan prosesnya, koma 2 misalnya, tutup kurung, baru dia selesai rumusnya. Nah, perhatikan di sini dia ada yang kurung kotak. Range lookup ini ada kurung kotak. Artinya itu optional. Tapi kalau yang nggak ada kurung kotak, artinya harus diisi tiga-tiganya dan sesuai metodenya. Kalau nggak sesuai dia bakal error. Kalau saya cuma kayak gini, dia kayak jadi ada notifikasi error gitu. Contoh ya, kayak gini ya, enter. Nah, you enter too few argument. Ada muncul notifikasinya. Jadi argumennya terlalu sedikit. Harusnya kan minimal 3. Jadi saya koma 2, dia baru keluar jawabannya. Misal begitu. Tapi di sini bukan masalah VLOOKUP-nya ya. Saya cuma pengen teman-teman yang nonton jadi tahu. Oh, kalau formula tuh ada formatnya, kayak sudah ada kotak-kotak yang harus kita isi lah, strukturnya. Itu cara menggunakan formula. Oke, kita udah belajar istilah dasar, kita udah belajar tentang sedikit operasi, kita sudah paham sedikit tentang penggunaan formula. Kali ini saya mau jelasin 6 formula paling basic dalam perhitungan di Excel. Oke, nggak apa-apa ya belajar pelan-pelan, pelan-pelan banget, pelan-pelan banget. Walaupun ini kelihatan kayak basic, tapi ini basic ini penting sekali teman-teman. Jadi ketika nanti rumusnya akan terus meningkat dari sum jadi sum if, sum product, min jadi min if, jadi nangkep. Jadi kita paham dulu. Biasanya ketika ada data berupa angka, 5 plus 1 inilah yang sering digunakan. Contoh, sum. Sum itu tuh lakukan penjumlahan. Kita paling basicnya dulu ya. Kita paling basicnya dulu. Saya benerin dikit align-nya jadi left. Sebenarnya sum buka kurung caranya tuh sebenarnya dua versi. Ada yang kayak gini. Ini koma ini koma ini. Misal saya mau menjumlahkan 3, maka dia akan dijumlahkan kayak ditambahkan. 9120 tambah 8345 tambah 8127. Itu yang pertama. Tapi lebih enak kalau misal datanya banyak, langsung diblok areanya, range tadi. Jadi tinggal diklik, Ctrl Shift bawah, atau ya di drag manual kayak gini, pakai mouse, set, gitu. Gak usah buru-buru harus dikit-dikit shortcut. Yang penting dapat konsepnya dulu aja. Tapi kalau mau shortcut, Ctrl Shift bawah. Kalau pakai Mac, Command Shift bawah. Tutup kurung. Maka berhasillah di total berapa omsetnya, itu namanya sum. Kalau min, itu adalah mencari data terkecil dari range yang ada. Di antara semua ini, mana yang paling kecil, maka kita bisa pakai min. Min, buka kurung, di blok datanya. Control, Shift, bawah. Tutup kurung. Oh, ternyata yang paling kecil adalah yang 2.350.000. Kalau di data ini saya ganti nih jadi 1 juta, paling kecil dong dia. Nah, berubah tuh di minnya. Sumnya juga jadi berubah ya. Karena kan berubah tuh perhitungannya. Oke. Nah, kalau itu adalah max itu adalah mencari data terbesar. Jadi di Control Shift bawah, di antara ini mana yang paling gede? Nah, 11, 2, 10. Kalau average dia tuh langsung rata-rata. Average, jadi dari sini di rata-rata semuanya. Berarti dia tuh totalin semua karena di dalam sini ada 12 angka. Sorry, ada 16 angka, langsung dibagi 16. Jadi kalau saya manual, saya sum, lalu saya tahu itu ada 16 angka, maka kalau saya lakukan perhitungan manual kan kayak gini. Ini kan rata-rata kan. Nah, jadi sama aja jawabannya. Sebenarnya ada, oh pas nih. Kebetulan pas. Oke. Average itu rata-rata dari angkanya dijumlahin lalu dibagi jumlah angkanya. Kalau ada yang nol gimana? Nah, kalau ada yang nol,
dia contoh ini dibagi, ya kalau nol tetap dianggap satu angka. Tapi kalau dia benar-benar hapus, jadinya dia tuh cuma dibagi 15. Ini nih kosong, maka dianggap gak ada data. Maka ditotalin jumlahnya dibagi 15 angka. Tapi kalau ini kita sebutnya nol, maka ditotalin jumlahnya dibagi 16 angka tetap. Beda ya, beda ya. Nah, sekarang saya mau ngajarin satu lagi, yaitu count. Count itu menghitung jumlah sel yang ada angkanya. Jadi tolong count. Kalau saya bloknya ini, maka jawabannya 16. Karena di sini ada 16 sel yang ada angkanya. Tapi kalau saya ganti, teman-teman, di sini, kira-kira berapa? Nol. Karena ini berupa teks atau bahasa kerennya string di Excel. Oke? Satu lagi, counter. Ini sebenarnya nggak berhubungan sama angka sih. Jadi dia itu menghitung jumlah sel yang ada isinya. Jadi kalau ini sales revenue saya blok sampai sini, ini kan ada, ini kan teks, ini angka, maka dia keluar 17. Tapi kalau sini saya hapus, oh ya ini tuh kalau kita ubah jadi number dia tuh 0. Nah kalau saya hapus 16, karena dia nggak ada isinya. Jadi counta itu bisa ngitung berupa teks, bisa ngitung berupa angka, yang penting ada isinya. Oke, sudah itu aja. Saya habis ini pengennya video terpisah, teman-teman. Satu lagi habis ini, after video ini langsung, saya akan langsung bahas tentang perhitungan versi 2, tentang data range versus data table. Oke, bisa langsung aja cek videonya. Yang ini udah selesai. Semoga buat teman-teman yang baru pertama kali belajar tentang Excel, bisa benar-benar nangkep basicnya, bangun pondasinya, atau sebenarnya udah sering cuma belum tahu pondasinya, mungkin ya ini jadi video yang cocok juga. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel kami, Enter Refine, karena kami akan terus upload video-video tentang Excel, Google Sheets, dan visualisasi data. Sampai ketemu di video selanjutnya.